gue terus terang nunggu partinya Function atau Reload itu gue selalu nunggu sih setiap pokoknya setiap bulan atau setiap tahunnya ya gitu, karena excitementnya tuh menurut gue nggak pernah, kalau dari gue personally nggak pernah pudar. Dan gue ngerasa spiritnya, energinya itu kalau gue datang ke acaranya Java Bass, Function atau Reload itu ya udah lepas aja gitu, gue bisa connect gitu, bisa komunikasi dengan frekuensi yang sama dengan mereka. Kalau selama pengalaman gue datang ke Java Bass kan emang dia nggak pernah yang segitu gede banget gitu ya kalau bikin event. Jadi dari ujung masuk sampai lo ke DJ booth lo kayak Bisa kenal hampir kenal semuanya gitu loh. Jadi lo ya udah lo kayak lo main ke tongkrongan tapi lo bisa denger musik enak, terus lo bisa dance mau lo, bonus bisa minum-minum. Kayak nggak ada pembedaan kayak yang tadi gue bilang gitu, maksudnya lo harus berpakaian seperti ini atau apa, nggak ada jaim, nggak ada gap, nggak ada lo mau DJ serta crowd ya udah lo nyampur aja gitu. Energinya mereka maksa gokil gitu. Mungkin mereka nggak berasa, cuman yang di sekitar mereka yang merasakan. Ini bisa dilihat kayak setiap kali mereka bikin event pasti vibe-nya ada. Itu yang harusnya dilihat sama semua orang, termasuk brand, termasuk DJ, termasuk crowd, termasuk semua pegiat electronic music industry harusnya melihat ke situ. Pandi cukup unik dengan cara dia ngebawain flowing dari lagu ketika MC atau ketika dia berusaha bikin dark joke buat crowdnya. Waktu pertama gue banget ke Function, diajak teman gue, terus kayak udah selesai acara itu gue dengerin lagi gitu pas mau tidur, kayak gue dengerin Walkman waktu itu kayak aduh gue kayak kurang deh nih gitu kayak terngiang-ngiang gitu. Pertama kali datang kan iya. Kayak pertama kali wah anjing apaan nih. Kayak pengen lagi kan. Tapi kalau misalnya yang pertama kali kena itu either kayak cuman 1, 2, 3 kali datang, kalau nggak kena. Iya. Tapi kalau misalnya pertama udah kena langsung kayak itu gue lagi bawain moto di atas speaker, terus tiba-tiba gue ditarik di atas crowd, terus gue jadi crowd surfing. Untuk pertama kalinya gue crowd surfing tapi di acara drum and bass. Karena apa ya, kayak cuma sebulan sekali selalu dicariin ya kan. Jadi kalau mau dimanapun gue kangen. Mau tempatnya di mana orangnya pasti ngikutin aja. Ini kayak Java Bass salah satu yang ya kan. Salah satu ya pasti. Bodo amat mau di mana. Pasti kita datang. Pasti kita datang. Oke. Asal ada bar. Iya. Asal ada bar. Aman. Ada. Mau di parkiran juga nggak apa-apa. Dan saya lebih gimana ya, goyangnya kayak dreamy aja gitu buat aku sendiri pribadi. Ya awal gitu ya, awalnya. Ya Nala punya signature dance malahan. Iya. Semua orang harus tahu sih kayaknya Amal kayak Nala. Nala pas itu dulu tuh gitu pas. Yang seru dari setiap acara function itu biasanya reaksi crowdnya. Kalau kita lagi mainin lagu yang bassnya tuh nonjok muka banget tuh, tiba-tiba orang-orang pada minta rewind, dan kadang banyak yang nggak tahu diri kayak minta rewindnya tuh di setiap lagu. Gue seneng ngeliat spontanitas crowd yang datang, of course. Bener. Begitu mereka yang wah gitu, yang
itu udah kitanya mungkin kita cuma yang di balik situ terus ngeliat gitu kan, nggak yang rusuh-rusuh gitu juga, tapi somehow energinya mereka gitu tuh kayak masuk ke gue, terus yang gue juga bisa ngerasain itu. Jadi spontanitasnya yang lepasnya itu tuh spontanitas dari orang itu yang gue sebenarnya selalu kangen sih gitu. Kalau ada 10.000 orang datang ke acara function, we're more than happy. Of course kita happy banget ya. Tapi kalau itu 10 orang pun, we're happy with that too. Gitu. Ketika Java Bass bikin small gig, medium gig atau big gig, itu biasanya gue berusaha untuk datang sebisa mungkin untuk hadir gitu. Walaupun mungkin cuma 1 jam, tapi yang penting gue ngedengerin sebentar, nggak motret pun nggak apa-apa. Yang perlu gue acungin jempol itu adalah yang satu mungkin nggak banyak ditemui itu sekarang adalah konsistensi. Tuh, mau ada duitnya atau enggak, itu mereka masih lakuin. Itu kan apa sih kalau nggak bukan karena passion dan juga karena ya apa ya, cinta gitu loh. Gitu, they're doing it for the love, bro. Mereka nggak mementingkan profit, nggak mementingkan keuntungan. Yang menurut gua adalah itu gila sih, 21 tahun dan konsisten tiap bulan selama 21 tahun itu bikin party gimana caranya, tapi buat kesenangan, buat crowd-nya juga, buat scene-nya juga. Ya salah satu scene yang memang venue-nya juga selalu nyambung dengan the whole community gitu. Mereka yang gue lihat ya mereka bener-bener ngerangkul semua satu kesatuan, ya itu satu ekosistem yang bener-bener sehat menurut gue dan harus diikutin sama semua orang. Any kind of support, I'll give it to them. It reflects our the time our movement juga gitu. Memikirkan gimana caranya supaya punya multiple rooms gitu. Multiple rooms itu salah satu roomnya itu adalah drum and bass room, which is Java Bass gitu. So that's why menurut gue itu jadinya lebih real dan kita jadi merasa kayak ya our party is real aja sih gitu. Ya karena itu akhirnya gue melihatnya itu kayak menular ke even our crowd gitu ya, crowd kita juga ke bawah ke situ gitu, bahwa mereka juga merasa bahwa ini genuine nih dan doing it nggak yang apa, karena kita kan dari dulu kita bikin party aja gitu, kita nggak nunggu harus nggak ada sponsor kita nggak bisa jalan, kita nggak kayak gitu, kita jalan-jalan aja gitu. Java Bass tuh ngejalanin scene-nya itu sangat do it yourself banget. Jadi kayak punk banget sebenarnya. Kita bodo amat dengan arus tren yang ada di klub-klub saat itu. Pokoknya kita bikin jadi rebel lah gitu. Menurut gue efeknya lebih kena ke skena-skena yang lain yang gue bilang tadi, yang kayak apa ya? Ini musik yang agak fringe, agak niche, agak di pinggir, tapi bisa bertahan Lama tuh. selama ini karena dibikinnya benar dengan apa ya? You gotta find out Yeah. why. You know, you The right reasons, kayak bukan karena lagi Yeah. ngehits aja gitu kan. Balik lagi tadi mungkin baliknya nggak, sponsor nggak ada, atau mungkin apa sih yang dapat di situ? Ya mungkin balik lagi kayak kenal banyak orang, terus kayak semua orang yang datang, gue nggak ngerasa kayak kita nih kayak yang main act-nya atau apa. Gue ngerasa kayak yang datang tuh semua punya fungsinya ya, yang DJ ada yang emang DJ-nya, yang crowd-nya emang crowd-nya. Ya gue kebetulan sumbangsi atau partisipasi gue di drum bass ini tuh mungkin gue jadi MC. Gue ngerasa tuh kayak emang semua datang punya fungsinya masing-masing kan.
ada sih momen-momen gue brengsek dengan mereka tuh ada sih terjadi di tahun lalu. Konflik apaan? 2020 drama lah pokoknya. Tapi ya udah balik lagi karena menurut gue ya karena ya wajar lah ya kalau family itu ada atau sepupu berantem sama sepupu gitu ya, itu yang gue rasain sih gitu. Tapi ya balik lagi emang nggak bisa klien hati sih bro. Java Base tuh kayak banyak cerita cinta di situ sih. Semua orang banyak jadian di situ, banyak kisah di situ. Yang itulah yang gue bilang teman-teman juga pada akhirnya gitu. Jangan curhat lah. Bukan curhat, emang kenyataan. Java Base itu seru kan. Beda sama crowd yang lain, bener gak? Beda sama crowd stadium, bener gak? Ya kan? Yang isinya tuh graffiti ada, skater ada, apalagi? Ada. Semuanya ada di sini, makanya ada. Anak punk ada, anak metal ada, itu hominya di situ. Paling sering karena gue merasa bahwa ya ini kan event gue ya, gue mau idealis, gue mau suka-suka gue aja ngedesainnya. Terus si dari Sinto dan dari Jerry kadang-kadang bilang nggak bisa kayak gitu. Ya, udah kita berantem, kalau udah berantem gue nggak mau ngedesain lagi. Konflik kadang-kadang ada di dalam manajemen, maksudnya ya kita ngalamin ada anggota kita yang akhirnya keluar atau quit atau gimana, terus ada anggota baru masuk kayak gitu-gitu. Pada akhirnya ya kayak band juga sih, pasti nggak mungkin juga band ada mulus terus anggotanya. Jadi pergantian itu akhirnya menjadi suatu hal yang harus kita jalanin sih. Everyone go front, and you hear about a gallery one go right, and can you hear a rewind, a rewind? Representing all the Java Base crew, representing the all of you, of watching sound, all of you right here, right now, get off the lawn. Kita kan bikin ini sebenarnya bukan berharap ada yang melihat atau ada apa, balik lagi ke kita sebenarnya nggak pengen ngebuktiin sesuatu, just because kita segitu cintanya sama musiknya dan segitu cintanya sama energi orang-orangnya yang rasanya tuh kayak sehat banget gitu. Gue tuh suka kayak, gue maksud pas ini kayak apa ya? Oh ternyata tuh ada loh yang ngeliat ini tuh kayak ada value-nya gitu. Ya gitu deh, wah gokil. Ya, terus emang. Itu maksudnya kita kan gini aja ya, kayak nggak ngerasa kayak kita tuh pengen diakuin gitu, enggak gitu. Tapi ketika ada yang sesuatu itu appreciate apa yang kita lakuin, ternyata hal ini kan kita flashback lagi apa aja udah kita jalanin gitu, banyak banget gitu. Susah senangnya, tapi rata-rata banyak kan susahnya pun dijalanin sambil seneng-seneng gitu. Kayak gimana sih caranya kita kayak supporting yang lain gitu. Pertemuan gue sama musik ini, sama scene ini, sama family ini tuh kayak bener-bener it change my life aja sih. Family, Java Base is like my second family. Mereka tuh kekeluarganya gokil men. Siapapun yang main tuh feel like home aja. Kebersamaan, family, struggle bareng itu cukup the best. Kalau misalnya ada love at first sight, nah itu gue kayak gitu kali. Kayak sama Mbak Sinto, sama Jero, sama Fandi, sama yang lain tuh kayak ya udah mereka yang tahu gue suka kayak gini gitu. Mereka nggak milih-milih siapapun, mereka menerima dengan
asal ya, sama penikmat drum and bass mereka open arms. Lo mau datang sendiri atau lo mau bawa mau rame-rame nyaman. lo akan bertemu teman di sana and it will become a family. Gue sekarang tuh jarang banget lo bisa datang ke acara terus akhirnya di acara itu ngobrol terus temenan via acara itu gitu. Iya, nemu extended family terus kayak akhirnya salah satu itu sih kayak bikin gue balik lagi selalu excited setiap kali datang acara dan selalu ada momen-momen yang kayak nggak terduga tiba-tiba ada apa. Java Bass itu salah satu kolektif yang konsisten ya. Iya, selain konsisten juga sebagai pioneer musik drum and bass. Java Bass satu-satunya komunitas dance underground masih bertahan di Indonesia. Java Bass sudah menginfluence banyak orang dari generasi yang beda yang sekarang udah tua-tua atau bahkan yang udah muda jadi pada suka drum and bass music, jungle music. Diadakannya function secara konsisten merupakan impact yang besar. Gue seneng karena ada wadah untuk para produser DNB dan apa yang gue tekuni, gue bisa share di situ, gue bisa share kreativitas gue. Mengedukasi orang-orang baru yang baru kenal musik drum and bass mungkin ya, karena ternyata kalau drum and bass tuh luas banget, ternyata lebih berwarna dan fleksibel. Lagu apapun bisa nih jadi drum and bass, seru nih. Devoted, setia banget sama yang namanya drum and bass. Di festival itu big rooms-nya didominasi dengan genre-genre besar seperti itu, dengan ada drum and bass menjadi penyeimbang aja gitu kan. He came up with Batavia bass. Terus I guess ini katanya Jerome juga bahwa gue yang jatuhin Java Bass. If you heard the word drum and bass, lu pasti akan selalu mengasosiasikannya dengan Java Bass. Flagship, the biggest, the most important, and the best thing in the group. Continuity atau kontinuitas. Java Bass, bass head. Keep burn the flame, stay the grid, keep calm with the bass. Keep rewind. Iya, keep rewind. Gitu ya. Oh, udah. Rewind. Ya kita sih harapan kita tuh karena kita di Java Bass we're always open ya, kalau kita menemukan someone who's very passionate about the music dan memang serius and they wanna come in and they wanna be part of Java Bass family, kita open untuk itu. Java Bass is my passion, my music now is already taken half of my life. 20 tahun hidup gue, setengahnya udah ngerjain ini. For the love, for the scene, for the music, udah itu aja. It's a way of life. Jadi emang karena kecintaannya, jadi ya masih terus aja gitu sampai nggak tahu kapan. Terima kasih Java Bass sudah bawa gue ke playground yang baru, telah mengenalkan gue frekuensi musik yang baru. Shout out buat Mustang, tanpa kalian mungkin gue nggak akan kenal apa yang namanya drum and bass. Mudah-mudahan kalian tetap ada, terus beregenerasi. Bilang yang lain, Mustang 13 kolaborasi paling insane. Mereka tuh ngasih kayak jiwa soul ke scene underground
Dan ini nggak sekedar scene-nya Java Bass ya, ini scene-scene lain. Mereka tuh ngasih harapan kalau lu emang cinta sama musik lo, cinta sama scene lo, sama komunitas lo, ini nggak akan ada matinya. And then you met them and you just be yourself. I think kenyamanan sih kalau gue. Kenyamanan. Iya benar. Untuk jadi diri sendiri. Benar. Java Bass ini drum and bass. Ya lu dateng terus nginek, abis itu pulang ngewe, nggak gitu. Emang bisa ngewe ya kalau bisa nginek ya? Okay, I'm lost in this symmetry. Creating synergy, affecting my delivery, standing this soliloquy. Okay, I'm living this anomaly, it's time. Drum and bass tuh kalau istilah orang Jerman tempat rumtoben gitu loh. Dia harus seru pack, ngerti nggak? Bukan yang duduk-duduk. Kalau ngikutin format klub-klub yang ada sekarang yang di semi restoran, musiknya lebih It just doesn't work. Cilaan tuh nggak doesn't work gitu. Jack Move tuh sama kali tuh gila Tahun tuh. berapa ya? Saya lupa. Hilang lagi makan apa gitu. Viral Mafia bawa apa tuh dari Iya, Australia kayak- tuh. Wah gila gitu. Rigid, nggak gampang ketekuk, ya kan? Nggak gampang hilang, kuat, dan selalu ada, ya kan? Bener kan? Ya kan? Java Bass itu kan? Always find me here when you need me. I'm still around. You can always find me. Java Bass to me is like a family. And you know, you guys are awesome.